Saudara DPR berjanji Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat disahkan 15 Desember 2026. Jika tidak, pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika RUU Perampasan Aset gagal disahkan. Kita bahas selengkapnya bersama anggota DPR fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat sore. Bang Andre, selamat sore. Selamat sore, Audrey. Selamat sore, Mas Usman. Oke, saya mau ke Mas Usman terlebih dahulu. Mas Usman, sebenarnya apa sih yang Anda tangkap dari pembahasan RUU Perampasan Aset yang begitu lama sebenarnya diinisiasi, tapi kok kali ini saat pimpinan DPR menerima warga parti langsung cepat dijanjikan akan selesai paling lambat 15 Desember? Ya, yang pertama biasanya masyarakat merasa bahwa sistem hukum yang ada baru bisa sebatas menghukum orang-orang yang terlibat di dalam kasus korupsi. Dan seringkali hukumannya pun ringan, bahkan diikuti dengan gaya hidup mewah dari para pejabat yang pernah terlibat kasus korupsi, sehingga masyarakat merasa bahwa hukuman saja, apalagi ringan, itu tidak cukup, karena itu harus diikuti dengan perampasan aset. Saya kira sudut pandang itu sah-sah saja, bahwa kita belum memiliki undang-undang perampasan aset sehingga diperlukan suatu undang-undang tersebut. Tetapi tentu itu masih akan sangat bergantung dari substansi undang-undangnya, masih sangat tergantung dari bagaimana pelaksanaannya di kemudian hari. Dan yang kedua, saya kira saat-saat ini masyarakat turun ke jalan atau di berbagai tempat, masuk di Jakarta, saya sendiri sedang di Polda Metro Jaya mendampingi sejumlah yang ditangkap, itu menginginkan ada perhatian terhadap tuntutan-tuntutan mereka yang lainnya juga. Entah itu yang berkaitan dengan misalnya perluasan peran militer atau tentang proyek strategis nasional dan juga sulitnya lapangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang kurang baik saat-saat ini. Itu makanya demonstrasi masih berlangsung lanjut sampai sore ini ya? Iya, saya menduga bahwa ini mungkin akan terus berlanjut dengan skala yang berbeda-beda sepanjang tuntutan-tuntutan mereka belum juga dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. Tentu janji untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset segera itu langkah yang positif dan itu masih dinantikan langkah-langkah lain terkait dengan tuntutan-tuntutan lain sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat termasuk para mahasiswa yang pekan lalu berdemonstrasi di sejumlah wilayah di Jakarta. Oke, pertanyaan yang sama saya tertuju kepada Bang Andre. Bang Andre, ini kan inisiasi RUU Perampasan Aset agar segera disahkan ini sudah berlangsung lama. Tapi kemudian pada saat warga parti diterima oleh pimpinan DPR hari ini terkesan langsung cepat ya, berjanji akan selesai paling lambat 15 Desember 2026, bahkan pimpinan DPR akan juga berjanji akan mundur gitu kalau misalnya lewat dari 15 Desember, apa sebenarnya deal-deal yang berlangsung di dalam tadi? Ya, saya rasa jelas ya Audrey bahwa Komisi 3 sebenarnya sudah membahas sejak beberapa waktu yang lalu soal RUU ini ya. Dan untuk itu dan sebelum demonstrasi berjalan pun Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 juga sudah menjelaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini akan selesai di Desember 2026. Dan bahkan tadi sebelum sempat menerima demonstrasi, dalam paripurna, Ketua Komisi 3 secara resmi menjelaskan kepada seluruh peserta paripurna DPR RI bahwa Undang-Undang Perampasan Aset itu sedang diproses di DPR, di Komisi 3, lalu sedang prosesnya seperti apa, sekarang masih RDPU, masih mendengarkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, lalu juga akan ada yang namanya mendengarkan tim pemerintah, lalu juga masih ada harmonisasi dan tentu pendalaman dengan rapat kerja dengan pemerintah, sehingga masih dibutuhkan waktu. Tapi diprediksi oleh Ketua Komisi 3 bahwa Komisi 3 akan menyelesaikan di Desember 2026. Nah, setelah itu, setelah paripurna, teman-teman dari aliansi kan masuk ke DPR, lalu pimpinan DPR, Pak Dasko, Pak Cucun, sama Pak Saan, itu menerima perwakilan. Dalam dialog dan diskusi, dan kebetulan saya menghadiri mendampingi pimpinan DPR menyampaikan komitmennya bahwa pakai tanggal lagi, kalau di paripurna baru Desember 2026 yang disampaikan oleh Bang Habib sebagai Ketua Komisi 3. Nah, Pak Dasko sendiri menyampaikan dalam pertemuan dengan teman-teman aliansi bahwa undang-undang ini akan selesai
paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan Pak Dasko dan pimpinan DPR yang lain berani memberikan jaminan dengan membuat surat pernyataan bahwa kalau 15 Desember 2026 beliau-beliau akan mengundurkan diri baik sebagai pimpinan DPR maupun sebagai anggota DPR. Jadi menurut saya DPR sangat mendengar aspirasi, masukan dari masyarakat, dan ini disampaikan secara terbuka oleh pimpinan DPR dengan mendengarkan langsung aspirasi dan berdialog langsung dengan teman-teman aliansi masyarakat Pati Bersatu, gitu loh. Oke, kalau ke Mas Usman, demo tadi kan di warga Pati sudah diterima oleh pimpinan DPR, sudah berlangsung, sudah pulang, tapi kemudian sore ini juga ternyata masih berlangsung lagi aksi demo di depan DPR, bahkan memicu aksi juga terjadi di sejumlah daerah yang mengkritik kebijakan pemerintah dan juga menuntut kesejahteraan masyarakat. Apa yang ditangkap dari demo sepanjang hari ini, Mas Usman? Usai jeda, Bapak-bapak nanti akan menjawabnya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Usai pimpinan DPR berjanji akan mengesahkan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026, namun nyatanya sore hari ini masih terus berlangsung aksi demo di depan DPR, bahkan juga tidak hanya di depan DPR, memicu juga aksi yang terjadi di sejumlah daerah yang tidak hanya fokusnya adalah tadi untuk meminta pengesahan RUU perampasan aset dan juga menuntut hukuman berat bagi para koruptor, tapi juga ada sejumlah aspirasi yang disuarakan, diantaranya adalah mengkritik kebijakan pemerintah dan juga menuntut kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi yang juga menjadi sorotan pada saat kami berdialog adalah ketika memang sudah dijanjikan paling lambat 15 Desember 2026, atau kalau tidak disahkan maka pimpinan DPR sudah bersiap akan mundur. Nah, yang menjadi pertanyaan juga tadi ke Mas Usman, bagaimana isinya, bagaimana pelaksanaannya nanti ketika RUU perampasan aset benar-benar disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Tentu ini masih memerlukan mekanisme dan terus dipantau. Nah, kalau sore hari ini masih terus berlangsung, tadi kan sudah ada janji Mas Usman, maksimal 15 Desember akan disahkan. Tapi nyatanya sore hari ini ternyata aksi demo depan DPR masih terus berlangsung meskipun peserta aksinya sudah berbeda. Memicu juga aksi di sejumlah daerah yang mengkritik kebijakan pemerintah dan juga menuntut kesejahteraan masyarakat. Apa yang ditangkap sepanjang demo hari ini kalau gitu? Ya, yang saya tangkap adalah memang aspirasi itu ada beragam. Pekan lalu mahasiswa UI dan berbagai kampus lainnya memiliki 8 tuntutan. Menolak proyek strategis nasional, koperasi desa, sampai dengan makan bergizi gratis, dan juga menuntut pembubaran batalion teritorial pembangunan. Hari ini saya amati sejumlah pelajar juga mulai turun ke jalan. Sebagian ada yang ditangkap, tapi didata lalu dibebaskan. Sebagian lagi baru keluar dan menyampaikan aspirasi mereka. Ada yang mengenai lapangan pekerjaan, ada yang mengenai jaminan kuliah, ada juga yang mahasiswa yang berharap bahwa setelah menjadi sarjana mereka tidak menganggur. Karena jumlah pengangguran saat ini sudah 1 juta lebih, gitu, seperti yang dicatat oleh Kompas. Oleh karena itu, saya kira pemerintah dan DPR perlu memperhatikan seluruh aspirasi yang berkembang dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda, antara mahasiswa atau masyarakat biasa atau supir ojol atau pelajar dan juga masyarakat Pati tentu memiliki aspirasi yang harus kita dengarkan semua. Ada yang berkaitan dengan transfer ke daerah, ada juga yang berkaitan dengan hal-hal lain yang saya kira seluruhnya patut dipertimbangkan, didengarkan oleh pemerintah dan DPR. Apalagi besok adalah peringatan 1 tahun tragedi Afan Kurniawan misalnya. Apakah ada proses hukum yang pernah dituntaskan oleh pemerintah, itu perlu dijelaskan. Demikian pula dengan 12 orang lainnya yang tewas dalam tragedi. Oke, berarti adalah ini juga pengingat bahwa 1 tahun lalu dan kemudian kali ini masyarakat juga menagih kembali janji-janjinya Bang Andre. Ya, yang pasti begini Audrey, pemerintah maupun DPR tentu mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat. Dan untuk itu pemerintah maupun DPR terus bekerja keras untuk mengupayakan berbagai aspirasi masyarakat itu bisa dipenuhi. Termasuk disampaikan bagaimana soal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana masyarakat susah. Untuk itu pemerintah bersama DPR tentu sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagaimana kebijakan yang pro rakyat yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, itu juga dilakukan oleh pemerintah.
termasuk berbagai aspirasi bagaimana kita memperbaiki kinerja aparat penegak hukum sehingga lebih humanis dan kedepannya lebih dan terlihat di demo tadi pagi itu bagaimana aparat begitu humanis menghadapi para pedemo, poluan-poluan memberikan roti-roti dan juga cepat tanggap bagaimana aparat bersama pendemo mengamankan ada provokator yang mengeluarkan celurit tadi ditangkap bersama-sama. Jadi yang menangkap itu adalah pendemo dan bersama aparat gitu loh. Meskipun Jadi kemarin bahwa meskipun juga kemarin sempat ada kita terus berbenah, kita terus berbenah dan memperbaiki diri dan terus mendengarkan aspirasi masukan masyarakat. Oke, Bang Andre, kalau misalnya tadi pimpinan DPR sudah menerima warga Pati, nah sekarang kan beda nih aliansinya. Nah, yang kalau kita lihat gambar terbaru atau terkini adalah massa ini mulai mencoba masuk ke dalam gedung DPR dengan cara memanjat pagar. Apakah hal yang sama akan dilakukan anggota DPR atau pimpinan DPR dengan apa yang dilakukan tadi siang untuk menerima massa sore hari ini? Ya, tentu pasti di depan teman-teman tim kepolisian dan tim DPR berkomunikasi terus apakah memang teman-teman di luar ingin bertemu dengan pimpinan DPR atau sebatas menyuarakan aksi di depan. Itu biasanya kan sudah ada tim yang berkomunikasi di depan. Biasanya kalau memang menginginkan, saya ini demonstran dulu Mbak Aubrey, Bang Usman itu juga demonstran. Ada mekanisme yang kita lalui. Ada demonstran yang hanya ingin sebatas menyuarakan aspirasi di depan. Ada demonstrasi yang ingin melanjutkan selain demonstrasi ingin berdialog di depan. Nah biasanya itu disampaikan oleh tim pengamanan di depan pagar gitu loh. Itu pernah saya lalui. Bang Usman Hamid itu dulu demonstran, ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Saya juniornya sebagai presiden mahasiswa Universitas Trisakti. Kita tahu mekanisme berdemonstrasi. Tapi akan ditemui nggak nih Bang? Karena tadi pengennya sekali lagi tergantung teman-teman itu Mbak. Jadi ada Mbak Audrey harus pahami ada demonstran yang ingin sekedar menyampaikan aspirasinya tanpa perlu mau ditemui. Dan memang ada demonstran yang ingin ditemui dan diundang di dalam. Nah DPR tentu menghormati dan menghargai aspirasi dari teman-teman. Kalau memang ada yang ingin ditemui, diajak dialog, tentu DPR terbuka sekali lagi untuk berdialog dengan teman-teman. Karena sekali lagi DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan gedung DPR ini adalah rumah rakyat Indonesia. Dan tentu kami terbuka menerima aspirasi. Tapi tergantung kembali kepada teman-teman itu. Itulah dinamika di lapangan Mbak Audrey. Bang Usman memahami seperti itu karena dia mantan demonstran. Saya juga pernah mantan demonstran waktu mudanya, begitu. Kembali ke Mas Usman kalau gitu. Mas Usman, kalau dilihat di gambar kan ini massa mencoba masuk ke dalam gedung DPR, nampaknya ada ketidakpuasan atau seperti apa yang dilihat sore hari ini? Padahal kan ini aliansinya berbeda dengan yang siang tadi dan tuntutannya juga kurang lebih ada yang sama, ada yang berbeda juga. Ya bisa jadi memang ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu bisa saja tentang isu yang mereka perjuangkan belum mendapat respon. Bisa juga tentang RUU perampasan aset yang mungkin bagi mereka terlalu lambat kalau harus disahkan pada bulan Desember. Apalagi DPR dan sebenarnya mengesahkan itu dalam satu sudah selesai. Jadi mungkin ketidakpuasan itu bisa RUU yang lambat dan menyangkut. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Usman Hamid untuk pandangannya dan juga Bang Andre Rosiade, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang sudah membahas bagaimana demonstrasi ternyata ini masih berlangsung sampai dengan sore hari ini di depan gedung DPR RI. Namun yang jelas memang berbeda ya aliansi yang datang sore hari ini yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR dengan aksi yang terjadi dari pagi sampai dengan siang hari, di mana kalau tadi di pagi sampai dengan siang hari adalah warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang mendesak untuk mempercepat RUU perampasan aset 15 Desember 2026 dan kini ini
masanya berbeda yang datang ke depan gedung DPR RI, dan kalau kita lihat tadi memang lebih aktif lagi masa yang melakukan aksi unjuk rasa sore hari ini di depan gedung DPR. Bahkan kalau tadi kita lihat ada beberapa orang atau pendemo yang mencoba masuk dengan cara memanjat pagar depan gedung DPR RI untuk bisa masuk ke dalam. Ada beberapa tadi suara yang dituntut oleh aliansi atau masyarakat atau para pendemo yang terjadi sore hari ini. Kalau tadi laporan dari jurnalis Kompas TV menyatakan bahwa tidak hanya meminta untuk memperberat hukuman bagi para koruptor dan juga mengesahkan RUU perampasan aset, tapi juga ada mengkritik tentang kebijakan pemerintah, kemudian juga lambatnya penanganan bencana, sehingga mereka meminta untuk percepatan penanganan bencana seperti yang terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ada ketidakpuasan nampaknya kalau tadi saya meminjam kata-katanya dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang mengatakan kenapa demo berlangsung sampai dengan sore hari ini meskipun masanya yang berbeda dan juga berlangsung tidak hanya di depan gedung DPR, tapi juga di sejumlah daerah. Nampaknya memang ada ketidakpuasan yang masih ingin disuarakan oleh teman-teman dari para pendemo di depan gedung DPR. Makanya tadi pada saat meskipun pimpinan DPR sudah berjanji akan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset maksimal 15 Desember 2026 dan juga tadi pimpinan DPR berjanji jika lewat dari tanggal tersebut maka pimpinan DPR sudah siap mundur. Nampaknya memang ada ketidakpuasan dari masyarakat ataupun para pendemo sehingga melakukan aksi di sore hari dengan cara yang memang sama, melakukan aksi di depan gedung DPR, tetapi kali ini ada yang kita lihat beberapa orang mencoba masuk dengan cara memanjat di area depan gerbang DPR untuk mencoba masuk ke dalam, mencoba mungkin ingin menemui pimpinan DPR atau anggota DPR. Tadi tentu dari Andre Rosiade dari anggota DPR fraksi Gerindra mengatakan bahwa ada mekanisme, ada yang memang pendemo ingin menemui langsung pimpinan, ada juga mungkin pendemo yang hanya menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta.